Hello everyone, welcome to Britannia English and Computer Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang web design ya, bagaimana cara membuat website dengan programming language HTML dan CSS. Baik, sebelum kita mulai, please click like button and subscribe to my channel. Terima kasih. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buka Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Oke. Nah, kalau kita buka Visual Studio Code, di sini ada Welcome Visual Studio Code, Editing and Involves, itu new file, membuat file baru dan uh, record sebelumnya yang kita pernah gunakan, atau ada rekomendasi kalau kita mau plugin GitHub dan lain sebagainya ya, kita tidak perlu, kita bisa delete ya. Nah, kalau kita sudah memiliki folder, kita tinggal open folder di sini ya, open folder. Nah, foldernya di mana ya. Untuk sementara kita tidak ada folder baru ya, kita bikin file baru dulu. Di sini kita klik. Nah, di sini ada tiga ikon kecil ya. Yang pertama ini file plus, yaitu membuat file baru, kemudian untuk save dan close semua editor ya. Kita buat file baru. Oke. Nah, kita type index.html seperti ini. Kemudian kita save filenya, save as index.html ya, kita buat di desktop ya, filenya kita save di desktop dulu, index.html kita save. Nah, ini kita bisa erase atau hapus karena sudah ada nama file index.html. Kemudian kita juga buat file untuk CSS ya, kita tulis style.css. Nah, ini juga kita save file, save as. Nah, kita samakan dengan yang tadi di desktop juga ya. Dan nanti kita buka. Nah, ini kita bisa erase kembali karena sudah ada nama file style.css. Oke. Nah, sekarang kita cek desktop. Desktop, oke. Nah, ini index HTML dan style CSS yang tadi kita buat. Kita akan membuat folder baru ya. Kita buat folder baru. Cukup di sini kita kasih nama my first website ya, my first website. Kita pindahkan index HTML, style CSS ya, kita buka. Nah, di sini kita buat folder juga untuk image atau graphics yang akan kita muat di website ya. Jika ada graphics yang sudah didesain khusus buat website Anda ya, silakan. Di sini untuk sementara saya ambil dua gambar atau image dari laptop dan city di sini. Kita pindahkan atau copy to items ya. Kita pindahkan, simpan di my first website, image tadi ya, image ini. Oke, kita paste to item. Oke. Jadi kita punya dua graphics, gambar, image ya. Oke. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code ya. Nah, kita bisa mulai. Ini biasanya ada dua file style ya. Kalau ada strip di sini berarti ada kesalahan. Kita cek kembali desktop yang tadi ya, kita temukan my first website ya, ini belum ya. Jadi biarkan aja, kita langsung
ke indeks HTML ya. Oke. Um, Programming language HTML ini menggunakan tag ya atau tanda siku ya. Ya, ada siku buka dan tutup. Di sini ada tanda seru doctype. Kita klik aja langsung di sini hingga kita tidak manual ya. Doctypes HTML ya. Kita langsung klik seperti itu, langsung pop up. Nah, di sini kita baru manual HTML. Di sini lang yang berarti language. Nah, ini sudah otomatis ya, tanda sama dengan dan quotation mark atau tanda kutip dua. Di sini kita langsung ing atau English ya, language English, kemudian directory, letter atau huruf ya. Sini kita close text, ada HTML close ya. Kalau close di sini ada tanda slash atau tanda garis miring ya. Jadi kita enter aja di sini biar ada space. Kemudian kita buat head ya, head. Oke, di sini kita tulis meta charset. Ini channel ya, ini channel HTML, sehingga kalau kita menggunakan web browser, kita cari alamat websitenya ini bisa ditemukan ya, karena disimpan dalam channel UTF-8 untuk HTML ya. Oke, kemudian di sini meta name, namanya di sini viewport ya. Kemudian meta name viewport, konten atau isinya ya, konten sama dengan width atau lebar ya, sama dengan device ya. Device ini aplikasi yang sedia dari website minus width ya. Width sama dengan device minus width. Kemudian saya kasih initial scale sama dengan excuse me, saya tulis di sini 1.0. Oke. Kemudian kita tulis title ya, title. Ini judul apa aja yang kita bisa buat ya. Kita contoh di sini my website judulnya. Biasanya lain instruktur menuliskan hello world ya. Ini saya tulis my website title-nya. Kemudian nah, jika ada link yang kita gunakan, kita tulis di sini. Contoh di sini kita menggunakan style CSS, kita tulis link rel ya, link rel style sheet, kemudian type atau reference ya, href style dot css, alamat file yang tadi ya. Nah, kalau kalian mengkombinasikan website HTML dengan JavaScript, berarti di sini tinggal dikasih link rel JavaScript ya. Nah, seperti ini style .js contoh ya, JS untuk JavaScript. Nah, jadi untuk link-link ini kita tinggal tambahkan di sini. Kalau ada kita menggunakan bootstrap dari website, langsung kita kasih link HTTP-nya ya, langsung kasih HTTP. Nah, untuk sementara kita gunakan HTML dan style CSS dulu. Oke. Kemudian setelah head, kita di sini kita buat body
excuse me, ya, body. Nah, keseluruhan konten akan berada di antara open body dan close tag body ini, ya. Jadi kita tulis di sini section. Section ini bagian, ya, sesi atau bagian dari konten-konten yang ada, ya. Section class, saya tulis menu bar, ya, menu bar, close section, close, enter aja, ya, biarkan. Kemudian deep class, divisi, ya, deep class, header. Ya, saya buat header dulu, ya, di sini. Header, deep class, enter, biarkan saja, ya. Kemudian di sini saya tulis nav juga enter. Kemudian kita tulis ref, ya. Di sini index.html. Ya, index.html. Kemudian img atau img, image source, ya, image source-nya. Nah, kita punya file logo tadi. Untuk sementara kita kasih gambar laptop, ya. Jadi terserah kalian punya file logo desain, bisa Anda gunakan dan dibuat seperti ini. Image source, image plus filenya tadi laptop.png. Excuse me. Oke. Di sini bisa kita tulis height, ya, tulis anggap 150 px untuk pixel, ya. Jadi ukuran di website itu menggunakan pixel, 100 px pixel. Kemudian width juga kita buat sama 150 pixel, ya, sehingga membentuk square atau kubus, ya. Oke. Nah, kita di sini buat deep class, navlink, ya, navigasi, navlinks, id juga sama navlink. Oke. Close, nah, divisi seperti ini. Oke. Saya masih curious sama ini, masih ada yang strip berarti salah, ya, nanti kita cek kembali. Tapi dari sini headnya sudah ada, content with initial udah, title, reps, oke. Deep class ul, ya, ul ini navigasi untuk mencari profile. Biasanya perusahaan atau institusi, organisasi atau individual kadang menuliskan profile, ya, sehingga kita buatkan mudah bagi user untuk menemukan file yang kita atau konten yang kita buat, ya. Jadi ul, li, a, refs, sini kita tulis kris aja kalau kosong, ya. Nah, biasanya di website itu ada home page, ya, atau beranda, ya, dalam bahasa Indonesia, beranda. Nah, ini kita buat kasih shift option, kita buat beberapa dan kita ganti di sini. Contohnya about atau tentang, ya. Kalau kalian membuat bahasa, nanti kita bisa coba beranda, tentang atau about. Kemudian di sini product, ya. Kemudian service, ya. Kemudian gallery, biasanya ada, ya, gallery atau customer service, ya, terserah, ya. Jadi kalian harus menyiapkan data informasi selengkap mungkin, sehingga ketika kita eksekusi dengan
programming language akan lebih mudah ya. Gallery, kemudian kontak number, business number, kontak number. Oke, ini sudah. Ini biarkan index. Oke, section, heads, letter, head, body, section, menu bar, header, div class header, divs, refs, index HTML, image source, image level. Oke, kita bisa simpannya. Lihat kalau ada tanda putih di sini berarti kita belum menyimpan data yang kita masukkan, sehingga masih blank dan kita save di sini. Nah, putihnya akan hilang ya. Nah, baik, untuk style sih coba kita cek kembali ya filenya apakah ada double file. Kadang file bisa, nah ini ada double file ya. Jadi yang index HTML-nya sudah di save, kita langsung masukkan yang ini kita delete aja ya. Yang pertama ini kita trash. Nah, kemudian kita yang sudah kita save tadi. Nah, berarti kita nanti langsung aja buka di Visual Studio Code ya, nggak usah buat folder karena kita akan membuatnya 2 kali ya. Nah, ini style sheetnya masih kosong ya. Jadi kita tetap buatkan kembali untuk CSS. Kalau tadi di index kita menulis tanda seru tag dan tanda seru doctype HTML. Nah, kalau di CSS kita menggunakan bintang ya. Bintang kemudian open bracket sama close bracket, dikasih space ya, jarak. Nah, kita di sini contoh kita buat margin 0 ya. Margin 0. Ya, kemudian margin 0, padding juga 0 ya. Saya tulis padding 0, margin 0, padding 0. Kemudian di sini header, ya, header kasih bracket, jangan lupa. Contohnya header yang akan kita gunakan, excuse me. Minimum height ya, minimum height saya tulis 100 v8 ya. Ini ukuran dari halaman website sama dengan persen ya. Minimum height under v8, kemudian width kita gunakan keseluruhan 100% ya. Widthnya 100%. Kemudian justify content, kita bikin center ya, tengah, kontennya akan balance sama center. Kemudian background. Nah, background ini kalau kita mau buat manual, warna manual, kita tulis crease, tanda crease ya. Kemudian contoh triple F ini warna putih ya, seperti ini. Kalau kita mau ganti tinggal pointernya ke box ini, kita mau ganti merah, dia otomatis sendiri ya. Ini RGB atau warna RGB. Nah, ini otomatis. Kalau kita mau warna kuning juga, ini hijau ya, dia otomatis. Nah, bagaimana kalau kita mau buat gambar? Kalau kita mau buat grafik bukan warna ya, atau video, kita bisa langsung URL ya, URL ada open close bracket, kita langsung kasih link, image tadi kita tulis saja di sini city ya, city.png, filenya png ya tadi ya, background image city png, kemudian background size cover ya, kita ya, jadi isi penuh ya, keseluruhan cover. Excuse me again ya. Oke.
background size cover, kemudian background position, ya kita tulis center juga, ya center, kemudian position relatif, ya position, ya kita, nah enaknya di program lain kita tulis PO, ini udah langsung pop up apa yang kita cari ya, ini mempermudah ya, kemudian kita tinggal klik relatif ya. Nah kemudian image sama ya, open close bracket. Nah image di sini kita tulis contoh width logo tadi ya, widthnya contoh 150 px ya. Kemudian top atasnya, nah kita kasih 5 pixel aja ya, 5 pixel. Kemudian left kiri, di sebelah kiri berarti ada gambarnya akan ada di sebelah kiri, leftnya 2 pixel ya, seperti itu. Kemudian kita langsung, nah ini saya enter aja langsung karena akan terisi ya. Kita kasih navigasi open bracket ya, navigasi kita tulis display ya, display flex ya, display flex fleksibel ya. Kemudian padding, kasih paddingnya di sini 2% ya, padding 2% sama 6% ya. Nanti saya jelaskan ketika kita buka websitenya ya, apa itu display dan padding. Nah tapi kalau kalian mengerti bahasa Inggris ini sangat mudah ya. Jadi programming language ini autentik dengan bahasa Inggris ya. Untuk itulah saya membuat my channel English and Computer ya, karena bahasa Inggris sama komputer ini sangat link satu sama lain, dibutuhkan ya, kemajuan teknologi komputer ya, banyak program language menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kita buat brosur atau web browser sendiri ya, kita bisa bikin seperti Google, Mozilla, kita bikin nama kita My Browsing. Wah, keren ya, cool, very cool. Oke. Navigasi, paddings, kemudian justify content, justify ini ke isi, kesamaan isi ya. Justify content, kita di sini space between ya, space between ya, nanti saya jelaskan juga. Jadi jarak di antara navigasi itu sama ya, space between. Kemudian align items kita kasih center juga ya, biar sama. Nah baru di sini kita buatkan nav links ya, nav linksnya, kemudian open bracket jangan lupa ya, sehingga nanti tidak kesulitan. Nav links, kasih flexnya 1 aja ya, flex kita kasih 1. Kemudian text align ya, layout dari teksnya ini center juga ya, kita kasih excuse me. Oke. Kemudian kalau sudah nav links, kita buatkan yang tadi navigasi links, navs links, ULLI ya. Nah ini open bracket juga, navs ULLI, list style ya. Kalau kita mau style buat gaya itu kita tinggal, ini saya mau kasih non saja ya, lifestyle non, nggak usah ya, tapi kalau kalian mau buatkan stylenya silakan ya. Kemudian display, oke, navlink display inline blocks ya. Kemudian padding buat navlinks UL kita kasih 610 aja ya, padding
padding 6%, 10% ya. 6%, 10%. Ini sudah cukup besar terlihat ya. Kemudian position relatif. Position relatif ini sudah ada langsung ya. Position relatif. Nav links UL LIA sekarang. Nav links ULLIA ya, ini akan ada underline di pencarian, nanti namanya akan ada underline. Color, contoh warna, color di sini kita kasih contoh blue violet, brown blue violet ya. Oke. Ya, warna blue violet atau warna terang kali ya. Ya biarkan dulu ya, nanti kita bisa mudah ganti ya. Kemudian text decoration, ya text decoration nggak usah ya. Oke, yang simple aja, nggak usah didekorasi. Kemudian font size-nya saya kasih 20 ya. Font size saya kasih 20 pixel. Oke. Kemudian selanjutnya nav link ULLI after ya. Nav links ULLI titik 2. Nah, di sini ada after ya. ULLI after double titik 2 ya. After baru open bracket. Nah, di sini kita kasih konten kosongin aja dulu ya, ini otomatis sudah double kutip ya, quotation, content, kemudian width, bisa widthnya 0% ya, width 0%, kemudian height 2 pixel aja ya, heightnya 2 pixel, kemudian background kasih warna apa ya, agak cerah sedikit. Sebentar, background kasih warna, coba sini aja ya. Oke. Background 644B 4B ya, display block, display kasih block ya. Oke. Oke, baik. Coba kita cek dulu nih. Apa namanya? Ada strip berarti di sini belum save atau ada kesalahan. Saya save dulu. Indeksnya apakah tadi ada perbaikan juga ya? Ini kita save dulu ya. Atau nanti ada double file ya. Ini tidak akan pop up juga. Coba kita cek di desktop ya, desktop. Nah, ini lihat, ini yang baru sama yang lama ya, dia otomatis seperti ini ya. Kita kembali lagi, indeks sama stylenya kita yang sudah update ya. Ini kesalahan, kita trace. Nah, yang terakhir kita update di sini lah, kita pindahkannya HTML sama indeks CSS-nya ya. Nah, ini kalau kita buka, nah ini kode ya. Nah, ini yang kita buat. Nah, warnanya kita ganti ya, ini terlalu gelap ya. Ini apa namanya, ini logo yang tadi ya, ukurannya 150 pixel seperti ini, 150 pixel. Nah, kalau ukuran page dari left sini, left ke kanan ini 100% ya. Biasa kita untuk mudahnya kita gunakan 100%. Nah, ini. Nah, 100% left and right, 100% top and bottom ya. Jadi keseluruhan halaman kita buat full itu 100%. Nah, ini logo, ini background.
ya, background. Nah, kita akan rapikan di sini karena kita navigasi barnya belum di set ya. Nah, ini kalau logo tadi kita tulis 5 pixel. 5 pixel ke atas ya, 2 pixel ke kiri ya. Kalian bisa bisa arrange atau uh, rubah ya sesuka kalian. Nah, untuk sementara ya kita apa kita coba cek dulu dari Visual Studio Code-nya ya yang tadi. Nah, ini index. Nah, ini index juga masih strip. Kita coba save lagi, save ulang ya, save. Nah, ini jadi bisa terlihat ya. Cuma biasanya ya akan ada double double file ya, sama juga nggak akan nggak akan pop up ya. Nah, kita rapikan dari CSS stylenya tadi ya. Tadi sudah pop up. Nah, setelah Navlink URL after di sini kita akan buat menu bar ya. Jangan lupa point menu bar ya. Nah, menu bar. Nah, di sini menu barnya kita tulis backgroundnya nggak usah ya. Background menu bar non background non ya. Kemudian nah ini kita tarik aja isi ya biar ada di atas. Nah, ini mudah ya dibaca. Menu bar background ini non, text line-nya center ya. Text line biar sama di tengah, center. Ini udah ada, tinggal klik ya menu bar. Kemudian kita lanjut dengan menu bar UL, menu bar. Nah, ini menu bar UL yang tadi. Nah, ini posisinya masih belum sama ya. Menu bar UL display inline flex ya, inline flex. Nah, ini fleksibel ya. Kemudian list style nggak usah ya, list stylenya kita non aja. List style ini ada dis, kita kasih list style non ya, tidak ada ya. Non itu dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris itu berarti lawan ya, awalan, suffix yang berarti tidak ada, non atau ya discontinue, non government berarti bukan pemerintah ya, swasta ya. Jadi list style list list style aja di sini ya, list style non ya. Kemudian colors, warnanya kita kasih warna putih aja ya. Warna putih itu triple F ya, Chris. Triple F itu udah warna putih ya. Oke, kemudian menu bar ULLI kita lanjut. Menu bar ULLI ya, open bracket jangan lupa. Nah, di sini width dari navigasi yang tadi ya masih belum di set. Kita kasih 80 pixel aja ya, jangan terlalu besar panjang ya. Marginnya kita kasih berapa ya, 5 pixel aja. Marginnya 5 pixel ya, nanti bisa dirubah-rubah ya sesuai keinginan Anda ya. Yang penting kalian sudah sedikit memahami introduction bagaimana membuat coding HTML sama CSS ini ya, dasarnya introduction. Nanti kalian bisa rubah-rubah sendiri sesuai dengan desain Anda sendiri ya. Oke, sama di sini juga dengan yang tadi navigasi ya, navigasi ULLI, ULLIA. Di sini menu bar ULLIA sama ya, menu bar
um, ULLIA open bracket ya, sama, jangan sampai lupa bracketnya ya. Ini text decoration nggak usah juga seperti tadi ya, text decoration non. Oke. Kemudian warna dari LIA-nya di sini kasih warna putih juga ya, sini sudah ada Chris ya. Oke. Nah, coba kita cek, kita save dulu ya, kita file, kita save ya. Oke, kita cek file. Nah, ini aja tadi ada di desktop ya. Ini kita bisa minimize biar bisa lihat desktop. Sorry, ini minimize. Nah, ini my first website. Nah, ini coba kita cek ada double atau tidak ya. Nah, ini kita refresh seperti ini. Oke, sini baik. Nanti ukuran-ukuran ya sesuai yang Anda inginkan ya. Sini saya mau lihat apakah ada double file. Ah, ini ada double file lagi. Ya, jadi yang terakhir inilah yang kita gunakan ya. Jadi semestinya nggak seperti ini juga ya. Ini kalau kita buat folder dari manual, ini akan seperti ini. Tapi kalau kita buat langsung dari Visual Studio Code, nah ini tidak. Nah ini yang sudah diupdate tadi ya, terakhir ya. Sehingga kalau kita buka, nah ini akan rapi ya. Setelah tadi menu bar kita rapikan ya. Kalau awal kita belum rapi konten dari logo, kemudian ULLI, ini yang ULLI tadi ya, navigasi dari homepage, about, product, service, gallery, contact. Nah, kalau kalian rubah bahasa Indonesia itu tinggal kita rubah di sini. Jadi posisinya sudah tetap ya, sama. Nah, kita akan rubah di sini home, about, product, service. Oke. Jadi itulah sedikit introduction untuk programming language HTML dan CSS. Ya. Nah, kalau di sini grafik ini lebih menarik menurut saya ya. Bahkan video bisa background dari website menggunakan video ya. Tinggal rubah aja. Kalau kalian sudah mengerti basic dari HTML dan CSS ini, tinggal merubah komposisi atau kontennya. Nah, ini ganti warna, tinggal diganti warnanya. Besar kecilnya huruf ini tinggal diganti juga tadi. Besarnya 8px ya. 20px kalian bisa rubah. Kalau ini lebih besar lagi, bisa diganti di HTML Studio Code-nya ya. Ini kita save. Nah, ini contoh di sini beranda. Ya, beranda. Tapi sama aja sih, tentang produk sama ya udah ya, tetap aja di sini kecuali warna. Ya, ini sudah familiar sekarang milenium ya dengan bahasa Inggris. Ya, jadi kita biasakan dengan page bahasa Inggris juga ya. Oke. Jadi kalau untuk merubah ukuran silakan dirubah ya, dari tadi 150px berubah menjadi 200, berarti besar seperti ini, seperti ini. Ini juga bisa dibesarkan, hurufnya bisa diedit, backgroundnya bisa plain, warna plain, tapi grafik di sini sangat menarik. Oke, thank you very much for watching and listening my video channel. You have a great day ya.
Uh, Thank you now. Bye bye. So I just wanna close, uh, cancels dulu, and then OBS right here. Yeah. Thank you very much. I'm gonna put here, and don't forget click like and subscribe to my channel. Saya akan berikan banyak lagi tutorial pembelajaran bahasa Inggris dan komputer. Bye bye now.